Baik, terima kasih kelas audit IB Kesatuan. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai rangkuman pertemuan kelas ke-9 dan ke-10 untuk mata kuliah audit kita. Ya, berikut adalah slide yang telah kami siapkan. Ya, teman-teman sekalian, untuk pertemuan ke-9 kita akan mengakses dan bagaimana merespon untuk resiko kecurangan. Sebelumnya, video sebelumnya mengenai pertemuan 7 dan 8 kita udah banyak membahas bagaimana menyusun perencanaan audit dan juga bagaimana kita mengakses resiko-resiko yang kemungkinan terjadi dalam proses audit kita. Kemarin ada risk bawaan ya, inherent risk, dan juga potensi risk terjadinya kecurangan, fraud, ataupun ketidaksengajaan ataupun error. Nah, untuk pertemuan ke-9 kita akan lebih memfokuskan terkait resiko yang diakibatkan oleh kecurangan atau fraud. Nah, tipe-tipe dari fraud ini sebenarnya secara umum kita akan menggunakan panduan fraud tree atau pohon fraud yang dibuat oleh organisasi profesional investigasi, yaitu ACFA ya, ACFA Global atau Association of Certified Fraud Examiners. Sebenarnya dalam pohon fraud tidak sesimpel yang disajikan dalam buku panduan kita. Di sini yang dibahas hanya 2 cabang utama, yaitu salah saji di dalam laporan keuangan yang mengandung kecurangan, serta misappropriation of asset atau penyalahgunaan aset. Sebenarnya ada lagi cabang utama lainnya dan kita akan bahas di sesi terakhir dalam pertemuan kita ya. Apa yang dimaksud dengan fraudulent financial reporting? Ini adalah salah saji yang intentional ya. Jadi memang ada niat, ada maksud, ada niat jahat mens rea dalam memalsukan atau membuat laporan keuangan menjadi lebih cantik gitu ya, biasanya seperti itu. Kemudian kalau misappropriation of asset, sebenarnya juga aset yang dimaksud bisa berbagai macam bentuknya, bisa dalam bentuk cash, bisa dalam bentuk barang gitu ya. Tetapi kalau dalam buku panduan kita, ARENS, misappropriation of asset yang dimaksud adalah pencurian ya, pencurian dari aset entitas, dan juga seringkali dilakukan oleh kerah biru begitu ya. Jadi level pegawai rendah dalam struktur organisasi gitu. Jadi ini memang bentuk kecurangan yang paling kasar gitu ya. Jadi dia hanya mencuri, mengelabui, mengambil aset dari entitas. Kemudian lanjut, kondisi untuk kecurangan, ada 3 kondisi yang menyebabkan kesempatan untuk melakukan fraud itu muncul gitu ya. Kita biasanya menyebutnya sebagai fraud triangle atau segitiga fraud. Sebenarnya fraud triangle ini pun juga sudah berkembang gitu ya menjadi diamond fraud, ada juga menjadi segi 5 gitu ya. Karena berkembangnya penelitian terkait apa sih alasan seseorang melakukan fraud. Tapi yang paling banyak dirujuk adalah fraud triangle atau segitiga fraud. Yang pertama itu adalah adanya insentif ataupun adanya tekanan, pressures. Jadi pelaku fraud itu biasanya melakukan kecurangan karena adanya tekanan kondisi keuangan, misalnya tekanan ada hutang atau tekanan dari atasan misalnya gitu ya. Jadi adanya pressures. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah adanya kesempatan, adanya opportunities. Jadi pelaku fraud ini memang dia sudah melihat, wah ini ada celah nih yang bisa digunakan untuk
melakukan kecurangan. Jadi ada opportunities di situ. Dan yang ketiga, itu penyebabnya adalah adanya rasionalisasi. Rasionalisasi itu seperti pembenaran dari pelaku fraud itu untuk melakukan fraud. Misalnya mereka seringkali beralasan, "Oh, yang lain juga melakukan kok," gitu ya. Atau, "Oh, nggak papalah saya ngambil sedikit ini," gitu ya. Atau misalnya banyak pembenaran-pembenaran lainnya gitu ya. Jadi itulah 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya fraud. Tapi silakan teman-teman juga melihat, referensi-referensi lain dari fraud diamond maupun fraud segi lima yang menunjukkan motif-motif di balik pelaku fraud itu melakukan kecurangan. Kemudian lanjut, ini tadi ya fraud triangle. Kemudian ini adalah contoh dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya, salah saji yang disengaja gitu ya, yang mengandung kecurangan dalam laporan keuangan. Misalnya, dari sisi pressures, manajemen atau pegawai mendapatkan insentif apabila misalnya laporan keuangan perusahaan dapat mencatat keuntungan. Jadi ada insentif di situ, mereka mau mengejar bonus misalnya dan lainnya. Kemudian opportunities misalnya memang ada proses bisnis ataupun proses pengendalian internal yang ada celah untuk mereka melakukan, salah saji yang disengaja. Kemudian ada rasionalisasi, misalnya ada attitude atau karakter yang memang rakus ya, jadi tidak etis, tidak jujur, tidak integriti, dan juga mungkin karena adanya lingkungan ya, lingkungan yang menyebabkan mereka, mendapatkan tekanan untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur tersebut. Ya, beberapa contoh dari faktor resiko ini, misalnya, mmm ini ya, pressure kepada manajemen untuk memenuhi beberapa ekspektasi, kemudian bisa jadi karena internal kontrol yang lemah, struktur bisnis yang kompleks, kemudian ada juga, adanya komunikasi yang tidak efektif terkait dengan value yang dianut oleh suatu entitas, kemudian ada pelanggaran terhadap, peraturan. Kemudian manajemen yang, agresif ya, dan memiliki sasaran yang tidak realistis. Jadi, mau nggak mau ini menyebabkan, pegawainya melakukan, fraudulent financial reporting atau salah saji atas laporan keuangan yang disengaja dan mengandung kecurangan. Kemudian lanjut, most commonly cited fraud risk condition, ya ini sudah, eee, merefer ke, hasil survei, pressure bisa jadi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau karena keserakahan ya. Terus ada juga yang disebabkan karena, "Oh saya bisa kok," gitu ya. Kemudian ada juga yang driven atau, karena kultur dari organisasi itu sendiri, ada juga untuk memenuhi target atau menyembunyikan kerugian atau untuk mendapatkan bonus. Kemudian untuk, bagian kedua, penyebabnya yaitu adanya kesempatan, itu bisa jadi karena tadi internal kontrol yang lemah, kemudian memang tidak jujur ya, kemudian mungkin adanya kolusi kolusi bersama-sama, eee, untuk menghindari adanya, pengendalian internal. Lanjut, ini adalah, survei dari karakter pelaku fraud ya, ternyata pelaku fraud itu, dalam usia 36 sampai 45 ya, 37%, berarti mereka juga di organisasi lebih dari 6 tahun ya, sudah bekerja di organisasi tersebut lebih dari 6 tahun. Ini menunjukkan bahwa, pelaku fraud seringkali adalah, seseorang yang sudah senior dalam perusahaan tersebut dan dia menjadi sudah
sangat memahami proses bisnis gitu ya, kendali internal yang ada di perusahaan sehingga dia bisa, eee, menganalisa mana nih celah-celah kelemahan yang bisa dia gunakan. Kemudian dari, struktur organisasi ya, dari segi jabatan, ternyata, hasil surveinya 32% pelaku fraud berasal dari level manajemen dan senior manajemen, ya. Kemudian dari gender kebanyakan laki-laki. Lalu untuk, bagaimana dia melakukan fraud, yang melakukannya secara kolusi dengan pihak lain itu 62%. Adapun yang bekerja atau melakukannya sendiri itu 38%, ya. Teman-teman juga misalnya memiliki perhatian mengenai fraud ini juga bisa melihat, survei fraud yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter dan ACFE Global setiap tahunnya gitu ya. Ya setidaknya untuk memahami bagaimana sih, update terkininya karakter dan, mmm, kegiatan fraud itu sekarang seperti apa gitu ya, karena mereka rutin melakukan fraud, survei fraud itu setiap tahun. Kemudian ini adalah contoh dari penyalahgunaan aset. Misalnya pressure-nya dia mendapatkan insentif dari penyalahgunaan aset ini. Kemudian kesempatannya, ada proses bisnis yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk, mudah melakukan penyalahgunaan aset, kemudian memang didasarkan pembenaran akan attitude ya, attitude yang tidak etis dan memang intentionally sengaja melakukan kegiatan yang tidak jujur dan lingkungannya juga mendukung. Examples misalnya adanya tekanan, finansial ya, kondisi personal sehingga dia harus atau dia membenarkan diri untuk melakukan pencurian atau pengambilan aset di perusahaan klien, atau mungkin, mmm, ada juga akibat dari, kebijakan perusahaan memberhentikan, pegawai ya, atau diberikannya promosi tapi tidak konsisten dengan kinerja ya. Jadi, beberapa pegawai menjadi lebih bermotivasi untuk melakukan kecurangan gitu ya, karena tidak mendapatkan keadilan. Kemudian faktor kesempatan ya, contohnya misalnya, pegawai diberikan kemudahan untuk memegang uang tunai di tangan gitu ya. Kemudian adanya kelemahan dalam pengendalian internal, kemudian adanya, eee, lemahnya pembagian tugas, pembagian tanggung jawab, kemudian, lemahnya screening terhadap employee gitu ya, jadi tidak terdeteksi pegawai-pegawai yang tidak integritas. Kemudian untuk, rasionalisasi, misal, mmm, kebutuhan untuk monitor, akan adanya potensi penyalahgunaan aset itu lemah, bisa jadi, pengendalian internal yang sudah ada juga gagal dalam mendeteksi, adanya defisiensi gitu ya, maksudnya adanya pengurangan dalam, jumlah aset kita, misalnya gitu. Sebagai contoh, faktornya ya. Kemudian ini adalah beberapa pertanyaan diskusi, silakan nanti didiskusikan di kelas. Kemudian bagaimana nih menilai resiko kecurangan? Jadi, standar audit kita memang meminta untuk auditor menilai resiko akan material salah saji, ya, salah saji material, yang dikarenakan kecurangan atau fraud. Auditor diharapkan mempertimbangkan, mmm, informasi ya yang lengkap termasuk faktor-faktor resiko fraud
dan mereka harus menjaga level of professional skepticism. Yang dimaksud skepticism adalah mmm, apa ya, questioning mind, jadi dia selalu menanyakan dari mana gitu ya, atau kemudian kritis ya, bertanya secara kritis akan bukti-bukti audit yang diperoleh. Apabila teman-teman, sebagai auditor itu memahami tadi, fraud triangle tadi, 3 faktor yang menyebabkan pelaku fraud melakukan fraud, teman-teman tuh jadinya, dapat mendeteksi di bagian-bagian mana, siklus-siklus mana di dalam perusahaan yang memiliki potensi akan resiko kecurangan yang lebih besar gitu ya, dan itu yang nanti akan menjadi sasaran audit kita, supaya audit kita bisa berjalan lebih efektif, lebih efisien. Lanjut, sumber informasi ya dalam menilai resiko fraud, kita bisa mendapatkan informasi tersebut dari satu komunikasi antar, tim audit ya, termasuk komunikasi dengan tim audit terdahulu, supaya kita lebih memahami ya potensi-potensi resiko yang ada. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi dari manajemen, bisa memetakan dari faktor-faktor resiko yang ada, bisa didapatkan dari prosedur analitis, dan juga berbagai sumber informasi lainnya. Identified risk of material misstatement due to fraud. Jadi auditor diharapkan dapat mengevaluasi seluruh sumber informasi yang dikumpulkan dalam rangka menilai resiko salah saji material yang diakibatkan oleh kecurangan, dan itu sudah digunakan ya, dari awal dari kita menyusun perencanaan audit. Kemudian, sambil kita menilai kecurangan itu, auditor juga harus terus atau menilai tingkat resiko selama kita melakukan, proses audit gitu ya. Jadi tidak hanya di awal tahap perencanaan, tetapi juga ketika pelaksanaan kita juga harus selalu aware adanya potensi-potensi, resiko, fraud ini. Kemudian lanjut, ini tadi ya, berbagai sumber informasi yang kita kumpulkan. Sekali lagi, itu harus kita analisa ya kevalitannya, relevansinya, kemudian, hasil seleksi kita, hasil analisa kita itulah yang kita identifikasi sebagai resiko. Lanjut. Ya, ini adalah, penjelasan bahwa harusnya pengawasan yang dilakukan oleh corporate governance itu dapat mengurangi, resiko terjadinya fraud. Pengawasan ini yang dimaksud seperti yang saya pernah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, adanya 3 lines of defense. Jadi layer-nya manajemen, layer-nya internal audit ya, itu harusnya bisa sebagai filter dalam mengurangi resiko fraud. Nah, manajemen itu bertanggung jawab untuk mengimplementasikan corporate governance dan juga prosedur pengendalian untuk meminimalkan resiko kecurangan yang dapat dikurangi melalui kombinasi dari prevention, pencegahan, deterrence itu tindakan dan juga, ukuran deteksi gitu ya, pengukuran untuk deteksinya. Jadi pencegahan, prevention, deterrence penindakan, dan, detection measures atau ukuran dalam mendeteksi. Kemudian guidance atau panduan dibangun atau disusun untuk auditor oleh AICPA yang mengidentifikasikan 3 elemen untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan pendeteksian akan fraud. Yang pertama adalah budaya, budaya kejujuran dan etik yang tinggi, kemudian tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi, resiko fraud. Jadi teman-teman juga nanti ketika
berjalannya audit bisa melakukan komunikasi dengan manajemen perusahaan klien gitu ya, untuk menanyakan, sistem pengendalian internal apa aja sih yang kalian sudah lakukan dalam, kalian mendeteksi adanya resiko-resiko fraud, apa aja yang udah dilakukan dalam mencegah, apa aja yang udah dilakukan dalam menindak gitu ya. Kemudian hadirnya komite audit ya, komite audit atau bagian dari, komisaris. Ini adalah KOSO Fraud Risk Management Guide ya, KOSO itu merupakan salah satu panduan ya untuk kita menilai resiko, bagaimana governance-nya, assessment-nya, dan fraud control activity. Kemudian apabila terjadi, tindakan kecurangan bagaimana investigasinya, bagaimana corrective action-nya, kemudian juga aktivitas monitoring-nya. Ini adalah tanggung jawab untuk mitigasi resiko fraud. Di sini teman-teman bisa lihat, ada unsur skeptism yang kita tetap harus jaga dan juga komunikasi efektif, ya. Mungkin di awal adanya, board, eee, of eee, komisaris gitu ya, atau komite audit yang melakukan, governance and oversight, kemudian ada internal audit, ada external audit, kita ada di sini ya sebagai kantor akuntan publik. Kemudian tanggung jawab utama sebagai layer pertama adalah manajemen itu sendiri sebagai pelaksana, tapi juga sebagai pemonitor quality-nya gitu ya. Jadi apa saja yang dilakukan di tiap leveling ini, teman-teman bisa lihat dalam, penjelasan masing-masing ini ya. Kemudian silakan untuk pertanyaan-pertanyaan diskusi untuk dibahas lebih lanjut. Nah, dalam merespon, resiko kecurangan, ketika auditor mengidentifikasi adanya resiko akan salah saji material yang dikarenakan oleh kecurangan, maka standar audit, mengharapkan auditor untuk membangun, respon ya, respon akan resiko tersebut dalam 3 level. Yang pertama adalah respon secara keseluruhan, respon dalam level asersi, dan respon dalam, kaitannya dengan manajemen. Yang pertama, the auditor assessment of the risk of material misstatement due to fraud should be ongoing throughout the audit and coordinated with auditors other risk assessment procedures. Di mana auditor harus, aware, akan, kondisi-kondisi ketika melakukan audit, ya. Yang pertama adalah, bagaimana catatan dalam, akuntansinya dan bagaimana conflicting atau adanya bukti audit yang hilang, ya. Ini juga harus kita aware, adanya anomali-anomali ini gitu ya. Auditor harus aware akan adanya kondisi di bawah ini, misalnya problematic atau unusual relationship between the auditor and management. Jangan sampai, ada conflict of interest di situ antara tim auditor dengan manajemen. Kemudian results from substantive or final review stage analytical procedures that indicate a previously unrecognized fraud risk. Nah, ini harus hati-hati, jangan-jangan masih ada resiko fraud yang kita belum, kenali atau ketahui. Kemudian respond to inquiries made throughout the audit that are fake or implausible or that produce evidence that is inconsistent with other information. Jadi auditor juga harus waspada apabila ada bukti-bukti ataupun informasi-informasi yang tidak konsisten atau dipalsukan dan lainnya gitu ya. Ada beberapa spesifik fraud risk area ya, area-area yang rasanya, memiliki potensi terjadinya kecurangan. Yang pertama itu di siklus revenue and accounts receivable fraud risk, yaitu siklus pendapatan ya. Apabila siklus pendapatan ini memiliki potensi, kecurangan, itu dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan bagi perusahaan dan tentu saja ini akan sangat merugikan,
untuk perkembangan dan, going concern-nya perusahaan, ya. Ada 3 tipe manipulasi pendapatan, bisa jadi pendapatannya fiktif, kemudian ada pengakuan akan pendapatan yang dipercepat, atau ada manipulasi akan adjustment penyesuaian, untuk pendapatan. Warning signs-nya atau, red flag-nya atau alarmnya itu muncul ketika, ada perbedaan hasil prosedur analitis dan juga ketika kita mereview dokumennya ya, kita bisa mendeteksinya dari situ. Kemudian untuk siklus, ini misalnya ada juga potensi terjadinya misappropriation of receipt involving revenue, jadi ada kegagalan kegagalan dalam mencatat penjualan, bisa juga terjadi pencurian kas ya setelah penjualan dicatat, warning sign-nya itu, mmm, prosedur pengendalian internalnya, prosedur analitis, dan perbandingan lainnya yang mungkin akan berguna ya. Biasanya kita lakukan tahap konfirmasi di sini untuk mengetahui berapa banyak yang telah kita jual dan kita konfirmasi kepada pembeli ya, itu juga bisa dilakukan dalam rangka mendeteksi fraud ini. Kemudian lanjut, eee, ada juga resiko dalam siklus inventory, inventory atau persediaan ya. Bisa juga ini dilakukan oleh manajer yang memanipulasi agar dia bisa mencapai beberapa target gitu ya, target dari manajemen atau dari pemilik perusahaan atau, penyalahgunaan dikarenakan itu, sudah dijual misalnya, prosedur analitis ini juga menjadi teknik yang sangat berguna untuk mendeteksi, fraud inventory. Teman-teman bisa bayangkan ya, perusahaan klien memiliki gudang misalnya dan kemudian, eee, kepala gudang ataupun yang menggunakan gudang ataupun yang menjaga gudang, itu tidak mencatatnya dengan baik. Tercatat misalnya masih ada, 15 aset di situ, tapi kemudian ternyata ketika kita lakukan, cek inventory, atau opnam gitu, itu ternyata asetnya berkurang gitu ya. Jadi ada resiko fraud yang cukup besar dalam manajemen dari persediaan atau inventory kita. Lanjut, dalam siklus pembelian dan juga accounts payable, the most common fraud in this area adalah, mmm, payment kepada vendor fiktif ya, atau mendeposit cash ke account yang fiktif juga. Lalu area lainnya yang memiliki resiko fraud misalnya terkait fixed asset, intangible asset, dan payroll expenses ya. Terkadang juga, perusahaan klien tetap membayarkan, gaji kepada pegawai yang misalnya sudah resign atau lainnya gitu ya, dan itu juga merupakan, salah satu bentuk kecurangan. Kemudian lanjut lagi, tanggung jawab ketika fraud itu dicurigai, ya. Kecurangan atau fraud, seringkali dideteksi melalui, whistleblower, ya, anonymous tip. Tip ini maksudnya adalah, mmm, apa ya, pengaduan pengaduan tanpa nama, anonim, ya. Kemudian bisa juga dideteksi dari review manajemen, internal audit, ataupun accident, ya memang kecelakaan jadinya ketahuan gitu ya. Nah, ketika fraud ini dicurigai, maka auditor seringkali memulai dengan melakukan additional inquiries to determine whether fraud actually exists. Jadi kita sebagai auditor harus memastikan ini benar nggak sih fraud telah terjadi gitu ya. Nah, cara yang digunakan bisa dengan
mengumpulkan informasi, melakukan assessment, atau melalui proses interogasi, ya. Lalu auditing standard require the auditor to obtain additional evidence to determine whether material fraud has occurred. Jadi secara standar apabila fraud potensi, wah ini kayaknya udah kejadian nih, fraud telah terjadi gitu ya, maka auditor harus menambah lagi tahap pelaksanaan auditnya dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk memastikan itu gitu ya. Caranya misalnya dengan menganalisa data, kemudian juga memperluas substantif testingnya. Apa sih yang dikejar gitu ya ketika auditor memastikan kecurangan itu terjadi atau enggak? Yang pertama kita harus menjawab pertanyaan 5W 1H ya. When, what, who, where ya, dan juga how ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan identifikasi seperti itu harus dijawab oleh auditor ketika potensi fraud dicurigai ada. Jadi siapa pelaku fraud-nya, kapan transaksi fiktif ini terjadi, di mana transaksi fiktif ini terjadi, kenapa ini terjadi gitu ya. How, bagaimana pelaku fraud ini melakukan kegiatan fiktif ini dan so on gitu ya. Lanjut, ini adalah metode-metode yang dilakukan dalam mendeteksi fraud. Yang pertama memang adalah tip. Tip ini adalah pengaduan. Makanya seringkali perusahaan-perusahaan saat ini sudah membuka WBS ya, whistleblowing system-nya atau sarana pengaduan. Kemudian deteksi itu juga bisa oleh internal audit, oleh manajemen, by accident, rekonsiliasi account, examination dokumen, bisa dari external audit, bisa dari kegiatan monitoring, bisa karena diketahui oleh aparat penegak hukum, bisa karena IT ya, dan juga bisa jadi karena pengakuan dari pelakunya. Lanjut, documenting the fraud assessment. Jadi auditor juga diharapkan melakukan dokumentasi seluruh pertimbangan terkait salah saji material yang diakibatkan oleh kecurangan. Jadi, apa dasar ketika mengambil keputusan itu harus didokumentasikan dengan baik. Kemudian prosedur-prosedur apa saja yang dilakukan dalam mendapatkan informasi, kemudian alasan-alasan pendukung yang menjadi pertimbangan utama dalam menyimpulkan gitu ya. Seluruh prosedur ini, seluruh dokumentasi ini harus terjaga dengan baik dan juga harus diperhatikan trail of dokumennya. Karena mau nggak mau, karena kecurangan itu terkait mens rea, terkait niat jahat, dan seringkali memang menimbulkan kerugian gitu ya, sehingga ada unsur pidana di situ. Jadi seringkali ini maju ke ranah hukum gitu ya, maju ke ranah pengadilan di mana bukti-bukti audit yang kita kumpulkan mau nggak mau harus relevan dengan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pengadilan, which is bukti-buktinya harus valid secara hukum. Apa sih yang dimaksud dengan bukti secara valid secara hukum itu ya, bagaimana kalian mendapatkannya itu harus sudah sangat jelas gitu ya. Jangan sampai ada trail of collecting dokumennya yang tidak pas. Nah, itu menjadi gugur sebagai bukti di pengadilan. Jadi trail of dokumennya harus diperhatikan. Kemudian lanjut, auditor are required to document the following matters related to their consideration of material misstatement due to fraud. Jadi resiko-resiko akan kecurangan harus diidentifikasi baik di level laporan keuangan, level asersi, maupun bagaimana respon auditor terhadap resiko-resiko tersebut, kemudian bagaimana hasil dari prosedur yang dilakukan, ya.
Kemudian seluruh kondisi hubungan analitis, yang membuat terjadinya prosedur audit tambahan, tambahan action yang dilakukan oleh auditor itu juga harus dijelaskan dalam dokumentasi. Kemudian the nature of communication terkait fraud terhadap manajemen, terhadap komite audit, ataupun terhadap pihak lain, itu juga harus didokumentasikan. Ya, ini adalah berbagai diskusinya. Ya, demikian tadi untuk mengenai pertemuan 9 dan 10. Saya mungkin akan melanjutkan dengan bahan presentasi yang lain. Ya, nanti akan saya tambahkan setelah rekaman ini ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Sampai ketemu di kelas tambahan mengenai fraud.